Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Agustina Dwi Prastanti, Adi Puji Kurniawan, Anifatul Mu'aliyah, dan Fadzila Putri Ramadhani akan mempresentasikan tentang penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Pokok bahasanya yaitu ada penilaian atau survei konsumsi pangan tingkat nasional. Yang kedua, ada cara pengambilan data PKP nasional. Dan yang ketiga, ada cara validasi data PKP tingkat nasional. Pokok bahasan yang pertama yaitu penilaian atau survei konsumsi pangan tingkat nasional. Penilaian konsumsi pangan. Penilaian konsumsi pangan atau dietary assessment merupakan salah satu metode tidak langsung yang digunakan untuk menentukan status gizi per orang atau kelompok masyarakat dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Berdasarkan pengguna, metode dietary assessment ini dapat dibedakan menjadi tingkat nasional, tingkat rumah tangga, dan tingkat individu atau perorangan. Tujuan penilaian atau survei konsumsi pangan sendiri ada menentukan angka kecukupan konsumsi pangan nasional dari kelompok masyarakat. Kedua, menentukan status kesehatan dan gizi masyarakat. Yang ketiga, ada menentukan pedoman kecukupan makanan dan program pengadaan pangan. Yang keempat, ada sebagai dasar perencanaan dan program pengembangan gizi. Yang kelima, ada sebagai sarana pendidikan gizi masyarakat, khususnya golongan yang beresiko mengalami kekurangan gizi. Serta yang terakhir yaitu menentukan perundang-undangan yang berkenaan dengan makanan, kesehatan, dan masyarakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adi Puji Kurniawan. Silakan. Penilaian atau survei konsumsi pangan tingkat nasional. Konsumsi makanan tingkat nasional merujuk pada informasi data konsumsi makanan dan perkiraan kecukupan persediaan pangan secara nasional pada wilayah atau negara yang dilakukan atau diperoleh dengan menggunakan Food Balance Sheet atau FBS atau neraca bahan makanan atau NBM dan Total Diet Study TDS. Kemudian survei konsumsi pangan tingkat nasional tersebut dapat berfungsi untuk menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional pada suatu wilayah atau negara yang dapat dilakukan dengan cara neraca bahan makanan atau yang sering disebut dengan Food Balance Sheet atau FBS. Kemudian yang kedua, cara pengambilan data PKP nasional. Yang pertama yaitu melalui metode neraca bahan makanan atau Food Balance Sheet. Food Balance Sheet atau neraca bahan makanan adalah suatu cara tidak langsung untuk memperkirakan konsumsi masyarakat di suatu wilayah atau negara dalam periode waktu tertentu. Neraca bahan makanan merupakan alat kunci analisis yang menggambarkan data pangan dan pertanian di suatu negara. Memberikan gambaran menyeluruh pasokan makanan suatu negara dalam periode waktu tertentu. Menunjukkan ketersediaan secara nasional dari masing-masing jenis pangan. Kemudian data dalam neraca bahan makanan tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan jumlah pangan rata-rata yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk per kapita, yaitu dalam satuan kilogram, cup, tahun, atau gram, cup, hari, atau kalori, cup, hari, atau gram protein, cup, hari, atau gram lemak, cup, hari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anifatul Mu'aliyah. Selanjutnya ada tujuan dari neraca bahan makanan atau food balance sheet. Yang pertama ada mengetahui gambaran pengadaan seperti produksi, stok, impor dari suatu makanan. Kemudian mengetahui penggunaan dan ketersediaan makanan untuk dikonsumsi penduduk. Yang ketiga, memperoleh gambaran detail tentang ketersediaan makanan, swasembada pangan, efisiensi pasca panen, ekspor, impor, stok pangan maupun kualitas dan komposisi pangan yang tersedia.
Dan yang keempat ada neraca bahan makanan dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pangan suatu wilayah secara menyeluruh dan secara operasional yang memberikan gambaran proyeksi mengenai kebutuhan, penyediaan, dan produksi atau penyediaan pangan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari neraca bahan makanan atau food balance sheet. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari food balance sheet ada mudah dan pencatatannya cepat. Mendapatkan informasi tentang suplai makanan, kemudian mengidentifikasi kebiasaan makanan atau food habits dan tren konsumsi makanan, kemudian digunakan untuk merencanakan kebijakan di bidang makanan dan gizi. Selanjutnya dapat menggambarkan praktik suatu makanan di suatu negara atau wilayah. Kekurangan dari food balance sheet atau neraca bahan makanan, yaitu tidak dapat memberikan informasi tentang distribusi dari makanan yang tersedia tersebut untuk berbagai daerah, apalagi gambaran distribusi di tingkat rumah tangga atau perorangan. Kekurangan yang kedua yaitu tidak dapat dipakai untuk menggambarkan perkiraan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan status ekonomi, keadaan ekologi, maupun keadaan musim, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai cara validasi data PKP tingkat nasional. Kepada Zila, dipersilakan. Yang selanjutnya ada cara validasi data PKP tingkat nasional. Pengertiannya, validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Rikunto 1998. Sebelum dilakukan pengumpulan data, pertanyaan di dalam kuesioner diuji terlebih dahulu untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas dilakukan kepada 30 responden sebagai syarat minimal untuk uji coba validitas. Uji validitas itu sendiri adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Selanjutnya ada macam-macam validitas. Yang pertama ada validitas isi. Jika sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Yang kedua ada validitas konstruksi. Validitas konstruksi disebut juga validitas bangun, yaitu validitas yang berkenaan dengan kesanggupan alat ukur mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Yang terakhir ada validitas empiris, yaitu ketepatan dalam mengukur yang didasarkan hasil analisis yang bersifat empirik. Validitas itu sendiri juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu validitas ramalan dan validitas bandingan. Selanjutnya ada cara validasi. Yang pertama ada survei pasar, merupakan hasil survei penjualan di pasar perdagangan secara nasional dalam unit dan harga penjualan, dapat juga dalam bentuk label makanan. Yang kedua ada Universal Product Codes (UPS) dan Electronic Scanning Devices, merupakan standar yang terdiri dari beberapa angka yang dapat dibaca oleh mesin yang menggambarkan jenis produk, ukuran, produsen, serta komposisi bahan makanan, atau juga disebut dengan nomor batch. Unity of Science, wakulu wasrobu wal tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, makan dan minumlah kamu dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Sekian presentasi dari kami, kelompok 1. Maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam makalah ini dan juga presentasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.